Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan problem based learning kami dengan judul identifikasi struktur menggunakan cross method dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Nur Syamsi STMT. Saya sendiri Dina Muhbita dengan NIM 240404049. Saya Indira Jauza dengan NIM 2404044063. Dan saya Novia Andini dengan NIM 2404048086. Jadi di sini kita mempunyai dua pokok bahasan. Yang pertama, teori metode distribusi momen atau cross method, dan yang kedua, analisis portal tak bergoyang atau frames no sideway. Kemudian kita masuk ke yang pertama, yaitu metode distribusi momen atau metode cross. Jadi apa itu metode cross? Metode cross ini dikenalkan pertama kali oleh Hardy Cross pada tahun 1930. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisa struktur beams dan juga frames. Metode ini dapat dilakukan dengan pilihan dua opsi. Opsi yang pertama, kita bisa mengubah tumpuan bagian tengah menjadi jepit. Opsi yang kedua, kita bisa mengubah semua tumpuan menjadi jepit. Di sini ada definisi dan prinsip dasar. Yang perlu kita pahami yaitu perjanjian tandanya. Jika momen searah jarum jam, maka bernilai positif. Dan kebalikannya, jika momen berlawanan arah jarum jam, maka bernilai negatif. Yang pertama, ada faktor kekakuan batang atau K. Kekakuan pada member yang sudah pribadi dengan tumpuan, kalau kita tumpuannya jepit-jepit, kita menggunakan persamaan K sama dengan 4EI per L. Kalau tumpuan kita jepit sendi atau roll, kita menggunakan persamaan K sama dengan 3EI per L. Yang kedua, ada faktor kekakuan titik kumpul. Faktor kekakuan titik kumpul ini adalah jumlah dari kekakuan semua batang yang bertemu pada satu titik. Persamaannya yaitu KT sama dengan sigma K. Kemudian yang ketiga ada faktor distribusi atau DF. Faktor distribusi merupakan perbandingan kekakuan batang atau K dengan kekakuan batang total di titik kumpul. Kalau pada tumpuan tengah struktur, kita menggunakan persamaan DF sama dengan K per sigma K. Kalau pada tumpuan struktur real jepit, nilai DF-nya sama dengan 0. Dan pada tumpuan ujung struktur real sendi atau roll, nilai DF-nya sama dengan 1. Yang keempat, ada faktor pemindahan atau CO. Faktor pemindahan atau carryover adalah perbandingan antara momen yang timbul pada ujung balok akibat momen yang bekerja di ujung lainnya. Kalau jepit, faktor pemindahan atau CO-nya itu plus setengah. Kalau sendi atau roll, faktor pemindahannya atau CO-nya sama dengan 0. Yang terakhir, ada momen primer atau FEM. Momen primer adalah momen yang terjadi pada ujung batang sebagai akibat dari beban-beban yang bekerja di sepanjang batang. Di sini ada dua tabel yang kami ambil dari buku Struktural Analisis karya Hibler yang edisi ke-6. Jadi di sini kita menyosokkan dengan soal yang kita punya, lalu kita ambil rumus yang ada di tabelnya sesuai eh, soal yang kita punya itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis portal tak bergoyang menggunakan cross method. Jadi, kelompok kami membuat soal mengenai portal tak bergoyang, yang dimana di sini kami akan mengidentifikasi struktur portal tak bergoyang, menghitungnya, dan gambarkan gaya dalam MDN-nya. Yang dimana di sini terdapat tumpuan A sebagai tumpuan jepit, baru kemudian ada join B, baru kemudian ada join C, yang dimana antara join B dan join C terdapat beban merata seberat 2 kilonewton per meter, baru kemudian ada join C dan juga tumpuan D, yang dimana di sini terdapat tumpuan sendi, baru kemudian di sini ada join C dan juga tumpuan E, yang dimana join C dan tumpuan E itu terdapat beban terpusat sebesar 10 kilonewton. Baiklah, untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita mengidentifikasi joinnya dulu. Seperti yang saya bilang, di sini terdapat join A, join B, join C, join D, dan join E. Baru langkah selanjutnya kita tentukan opsi yang kita pakai, yang dimana kita terdapat ada dua opsi, yaitu yang pertama opsi satu, yaitu mengubah tumpuan bagian tengah menjadi jepit. Baru yang kedua, opsi dua itu mengubah semua tumpuan menjadi jepit. Jadi di sini kelompok kami memakai opsi satu, yaitu mengubah tumpuan bagian tengah menjadi jepit dalam penyelesaiannya. Yang dimana join B dan join C kami ubah menjadi jepit dalam penyelesaiannya. Jadi beginilah gambarnya. Jadi di sini ada bentuk real frame-nya atau soal yang kami buat. Jadi kami asumsikanlah B, join B dan join C ini menjadi jepit. Sehingga free body frame-nya adalah seperti ini.
Baik, untuk penyelesaian kedua yaitu menentukan faktor kekakuan batang ataukah yang dimana kita ketahui faktor kekakuan batang ini bergantung pada tumpuannya. Jadi kita lihat di member A, B, B, C, dan C, E itu kan ujung tumpuannya itu sama-sama jepit-jepit-jepit. Otomatis kita memakai faktor kekakuan batang atau K-nya itu 4 EI per L. Sedangkan di tumpuan C dan D itu memakai 3 EI per L. Kenapa? Karena di sini terdapat tumpuan jepit dan tumpuan sendi. Jadi kita memakai 3 EI per L. Jadi daripada itu, eh, untuk penyelesaiannya kita tinggal mensubstitusikan aja. Jadinya kita dapat KAB itu sama dengan 0,667 EI, KBC itu sama dengan 1 EI, baru KCD itu sama dengan 0,75 EI, dan KCE sama dengan 1 EI. Baik, untuk penyelesaian ketiga yaitu menentukan faktor kekakuan titik kumpul. Yang seperti yang sudah dijelaskan teman saya, yang dimana faktor kekakuan titik kumpul itu kan penjumlahan antara kekakuan di setiap batang atau member. Yang dimana di sini terdapat kekakuan di titik B dan kekakuan di titik C. Maka dari itu untuk menentukan kekakuan B adalah menambahkan antara KBA dengan KBC sehingga mendapatkan 1,667 dan juga untuk kekakuan di titik C itu adalah penjumlahan antara KCB dengan KCD dan juga KCE yang dimana hasilnya itu 2,75 EI. Jadi penyelesaian untuk nomor 4 yaitu menentukan faktor distribusi atau DF. Yang dimana DF ini adalah pembagian antara K dengan sigma K. Yang dimana seperti contoh ke DFAB. DFAB itu sama dengan 0. Kenapa itu sama dengan 0? Karena faktor distribusi dari A ke B itu ini tumpuannya itu ujung rel jepit. Otomatis karena dia tumpuannya ujung rel jepit, nilai DFAB itu sama dengan 0. Tetapi ketika ditinjau dari DFBA, di sini kan terdapat join, bukan tumpuan jepit. Jadi dapat kita analisis. Jadi dengan cara membagikan antara KBA dengan sigma KB, yang dimana hasilnya dapatlah 0,4. Begitu juga dengan member-member selanjutnya. Sehingga didapatlah DFBC itu sama dengan 0,6, DFCB itu sama dengan 0,364, baru kemudian DFCD itu 0,272, baru kemudian DFCD itu adalah satu. Kenapa satu? Satu ini udah ketentuan kalau misalnya kita tinjau itu antara DF D ke C. Karena D ini adalah tumpuan sendi, otomatis kita memakai DFDC itu sama dengan satu. Kita sambung ke member CE yang dimana DFCE-nya itu 0,364, baru kemudian DFEC-nya itu 0, yang dimana kenapa dia 0? Karena dia EC-nya ini tumpuan jepit, otomatis nilai di FEC-nya itu 0. Jadi kita lanjut ke penyelesaian nomor 5 yaitu menentukan momen primer atau fixed end moment. Jadi di sini ada perjanjian tanda yang dimana kita menggunakan momen bernilai positif apabila searah dengan jarum jam dan momen negatif apabila berlawanan arah jarum jam. Contoh di sini ada member AB yang dimana MBA itu kan searah jarum jam dan MAB itu berlawanan arah jarum jam. Tapi di sini di member AB itu tidak memiliki beban, maka otomatis momen primer AB dan momen primer BA itu 0 kN meter. Lanjut member BC yang dimana member BC ini memiliki beban merata sehingga kita lihatlah di tabel 1.1 fix and moment yang dimana kalau kita memiliki beban merata kita pakai persamaan WL kuadrat per 12. Baru untuk tandanya ini kita mengikuti perjanjian tanda tadi yang dimana kalau MBC ini kan berlawanan arah jarum jam, maka kita memakainya itu negatif, sedangkan MCB-nya itu searah jarum jam, maka kita menggunakan positif. Lanjut ke member CE, di mana di member CE ini memiliki beban terpusat, tapi tidak di tengah-tengahnya, maka kita memakai di tabel 1.2 fix and moment, yang dimana persamaannya itu PB kuadrat dikali A dibagi L kuadrat, yang dimana jarak antara sini ke sini itu A, baru dari sini ke sini itu B. Jadi sesuai dengan perjanjian tanda yang dimana negatifnya itu berarti dia itu berlawan arah jarum jam dan positif itu searah dengan jarum jam. Maka dapatlah uh, fixed end moment CE itu min 2,813 kN meter, baru fixed end moment EC-nya itu sama dengan 8,438 kN meter.
Kita akan masuk proses ke-6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu perhitungan dapat dilakukan di dalam tabel cross. Nah, secara umum itu dapat dinyatakan bahwa balok-balok dengan ujung jepit sendi mempunyai faktor pemindahan CO yaitu sebagai berikut. Nah, untuk jepit itu faktor pemindahannya atau CO itu ditambah 1/2 atau setengahnya. Nah, ini tuh ada di keterangan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya di keterangan 1.9. Nah, untuk sendi atau roll tumpuannya itu faktor pemindahan CO-nya itu 0. Nah, ini tuh ada di keterangan yang udah dijelaskan teman saya sebelumnya juga. Nah, jadi di sini itu ada tabel. Nah, jadi untuk titik kumpulnya itu ada B, D. Nah, terus di sini itu batangnya itu ada batang AB, batang BA, batang BC, CB, CD, CE, EC, dan DC. Nilai DF-nya untuk AB itu 0, untuk BA itu 0,4, untuk BC itu 0,6, untuk CB itu 0,364, untuk CD itu 0,272, untuk CE itu 0,364, EC itu 0, dan DC itu 1. Nah, untuk FEM-nya itu dari mana? Itu dari perhitungan sebelumnya juga. Tinggal masukkan aja ke dalam tabel ini. Jadi kan kalau AB sama dengan BA, dia 0 karena dia nggak ada beban di batang itu. Nah, kalau untuk BC itu ya minus 10,667, untuk CB itu positifnya, untuk CD itu 0, untuk C itu min 2,183, dan IC 8,438, serta DC-nya itu 0. Nah, sekarang kita untuk cari disnya atau distribusinya, perpindahannya. Nah, jadi di sini kan udah dijelaskan juga kalau misalnya cara cari dis itu adalah min 0 dikali 0 sama dengan 0. Yang mana nilainya? Ini dia. Ini. Jadi ini 0 ya kan? Dikali sama 0 ya kan? Ditambah 0 sama dengan 0. Jadi dia kayak gini, 0 dikali 0 ditambah sama 0 sama dengan 0. Nah, kalau untuk yang di BA itu 0,4 dikali 0 ditambah min 10,667. Jadi hasilnya 4,267 ke perhitungan CO1. Nah, jadi CO itu kan faktor pemindahannya. Kalau misalnya dia jepit, kita pakai tambah setengah. Kalau di atau roll, kita nilai pemindahannya itu 0. Jadi, kalau momen di AB itu sama dengan setengah kali momen di BA. Jadi setengah dikali dengan momen di BA-nya berapa? Yang ini kan momen di BA-nya itu ada 4,267, ya udah dikali 4,267 menghasilkan 2,134, baru kita tulis kemari. Gitu juga yang di momen di BA sama dengan setengah dikali momen di AB sama dengan ya udah setengah dikalikan ini momen di AB. Momen di AB berapa? Distribusinya itu ada 0. Berarti setengah dikali 0 hasilnya 0. Ya, di akhir kita menjumlahkan semuanya. Jadi kayak 2,134 ditambah 0,286 ditambah 0,117 ditambah 0,016 menghasilkan 2,533. Begitu juga di batang BA, batang BC, batang CB, CD, batang CE, EC, serta batang DC. Jadi di sini tuh kita gambarkan free body diagramnya. Nah, tadi kan kita udah dapat nih hasilnya. Nah, kita sepakat kalau misalnya dia positif, dia searah jarum jam. Kalau misalnya dia negatif, dia berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, kita akan mencari reaksi perletakan dari setiap segmen yang kita bagi. Nah, jadi di sini itu ada balok BC. Nah, jadi sigma MC itu sama dengan 0. Jadi untuk mencari reaksi perletakan di balok BC ini, kita menggunakan rumus RB dikali L luas dikurang Q dikali L dikali setengah luasannya dikurang momen di B ditambah momen di C-nya. Nah, jadi kita masukkan nilainya. Di sini kan luasannya 8. Jadi kita masukkan sehingga mendapatkan RB-nya dinilai 7,3660 kN. Nah, baru ini sigma MB sama dengan 0. Jadi kita mencarinya dengan rumus, ini kan MC-nya itu kan positif, maka MB itu kebalikannya. Jadi di sini negatif, RC1 dikali luasan, ditambah Q dikali luasannya, dikali setengah luasan, dikurang momen di B ditambah momen di C, sehingga menghasilkan nilai RC1 sama dengan 8,64 kN. Nah, untuk gaya gesernya, di gaya geser PB itu sama dengan RB, jadi nilainya 7,360 kN. Nah, untuk PC-nya itu RB-nya dikurang dengan Q dikali dengan luasannya, yaitu 8. Jadi sehingga nilainya itu adalah min 8,640 kN. Nah, untuk gaya normalnya dari bentang C ke E itu adalah 1,276 kN. Nah, untuk momen lenturnya MB itu nilainya 5,103 kN meter, untuk MC itu 10,227 kN meter yang udah kita ketahui di sini. Nah, untuk Mmax itu
Untuk mencari nilai X-nya, yaitu kita menggunakan rumus RB dikurang Q dikali X. Sehingga kita mendapatkan nilai X-nya itu adalah 3,68 meter. Nah, selanjutnya kita mencari momen Mmax-nya. Nah, kenapa kita perlu mencari momen Mmax-nya? Karena di sini itu kan bentang BC itu bebannya merata, sehingga dia ada nanti momen maksimumnya yang berada di tengah-tengahnya. Jadi, kita untuk mencari momen maksimumnya itu menggunakan rumus RB dikali X yang sudah kita cari sebelumnya, dikurang dengan setengah Q dikali X kuadrat dikurang momen di B-nya, sehingga mendapatkan nilai 8,44 kN meter. Ya, ini untuk balok CE. Di sini ada sigma ME sama dengan 0. Rumusnya yaitu RC2 dikali L dikurang P dikali bentangnya, yaitu antara titik C ke beban terpusat, jaraknya yaitu 1,5 meter, dikurang momen di C ditambah momen di E. Sehingga menghasilkan RC2, yaitu nilainya 2,624 kN. Nah, untuk sigma MC-nya itu sama dengan 0, karena dia tadi kebalikannya, maka nilainya itu negatif. Jadi RE dikali 6, jaraknya antara E ke C ditambah P dikali jarak antara titik C ke beban terpusatnya yaitu 4,5 dikurang momen di C ditambah momen di E sehingga menghasilkan nilai RE-nya itu 7,376 kN. Nah, untuk gaya gesernya itu di PC1 sama dengan RC2. Jadi nilainya itu 2,624 kN. Nih. Nah, untuk PE itu sama dengan EC2 dikurang P, beban terpusatnya. Jadi di sini nilai dari EC2 2,624 dikurang dengan bebannya, yaitu P-nya itu 10 kN, sehingga menghasilkan nilai min 7,376 kN. Nah, untuk gaya normalnya itu ada di nilai 0,793 kN. Untuk momen lenturnya itu sudah diketahui, yaitu MC 7,057 kN, dan untuk ME itu 6,315 kN. Nah, untuk M1-nya itu C2 dikali dengan jarak antara titik T ke beban terpusatnya dikurang dengan momen yang ada di titik T, sehingga menghasilkan nilai 4,751 kN. Selanjutnya, kita mencari reaksi perletakan di balok AB dan balok CD. Nah, untuk balok AB itu sigma IB sama dengan 0. Jadi LHA dikali dengan tingginya, yaitu 6 meter, ditambah momen di A, ditambah juga momen di B, sehingga menghasilkan nilai RHA-nya itu min 1,276 kN. Nah, untuk sigma MB-nya itu, ya jadi kan RBH itu kan kebalikan dari RAH, sehingga nilainya itu kita buat di sini negatif. Jadi RBH dikali 6 ditambah momen di A ditambah momen di B, sehingga menghasilkan nilai RBH-nya itu 1,276 kN. Balok CD-nya itu adalah nilai MD sama dengan 0. Jadi RCH-nya kita kali dengan 4, yaitu ketinggiannya dikurang dengan momen di C, sehingga RCH-nya itu menghasilkan nilai 0,793 kN. Nah, untuk sigma MC itu sama dengan 0, jadi min RDH, tadi kan kebalikan dari RCH, menjadi negatif, dikali dengan 4, ketinggiannya dikurang dengan momen di C. Jadi sehingga nilai di RDH itu adalah min 0,793 kN. Nah, untuk gaya gesernya, ya, dari C ke D itu adalah nilai RCH, yaitu 0,793 kN. Nah, untuk gaya normalnya itu adalah min RC1 ditambah dengan min RC2, sehingga menghasilkan nilai min 11,264 kN. Nah, untuk momen lenturnya sendiri, yaitu momen yang terjadi di titik C, yaitu 3,170 kN. Nah, selanjutnya setelah melakukan perhitungan reaksi peletakan tadi, kita dapat menggambarkan diagram BDN-nya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau di sini itu ada gambar diagram gaya gesernya, di sini dan juga diagram gaya normalnya, serta diagram momen lenturnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi yang melihatnya dan dapat dimengerti dengan jelas hasil dari penjelasan kami tadi. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang melihat dan juga kami minta maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan penjelasan kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.